بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر 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 ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، hari ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Setelah Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk berpuasa di bulan Ramadan, lalu kemudian mereka pun telah menegakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Lalu Allah Jalla wa'ala memberikan kepada hamba-hambanya nikmat, yaitu nikmat kegembiraan, nikmat kemuliaan, nikmat mengagungkan syiar-syiar Allah Jalla wa'ala. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan dan mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla, maka itu merupakan bentuk ketaatan dan ketakwaan hati-hati para hamba. Hari ini adalah merupakan hari yang mulia, hari kegembiraan bagi kaum muslimin, hari di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kaum muslimin untuk berpuasa agar kemudian mereka merasakan berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka di hari Id. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Ubaid Maula Ibn Azhar, beliau mengatakan bahwa aku telah menyaksikan Al-Eid, hari raya bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Lalu kemudian beliau mengatakan di dalam khutbahnya, "Hadzani yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an siyamihima. Yawmu fitrikum min siyamikum wal yawmul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum." Ini adalah merupakan dua hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk berpuasa pada dua hari itu, yaitu hari Idul Fitri kalian, hari berbukanya kalian dari berpuasanya kalian, dan hari yang kedua adalah kalian merasakan nikmat dan memakan hasil dari sembelihan kurban kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, walahum yawmani yal'abuna fihima, dalam keadaan penduduk Madinah ketika itu mereka memiliki dua hari di mana mereka bersenang-senang pada dua hari tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzanil yawman?" Dua hari apa ini yang kalian bermain-main padanya, yang kalian bersenang-senang pada keduanya? Maka mereka menjawab, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." Dua hari ini adalah hari di mana kami bersenang-senang dan bermain di masa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah azza wa jalla qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumul fitr wa yaumul adha." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah menggantikan kepada kalian dari dua hari raya sebelumnya dengan dua hari raya yang ada di dalam Islam, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Pada hari ini kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, kita membesarkan asma'ullah azza wa jal, kita senantiasa bertakbir mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah jalla wa ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun." Dan agar kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan, lalu kemudian kalian bertakbir, membesarkan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Semoga kalian termasuk di antara hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Maka pada hari ini kita menetapkan tauhidullah azza wa jal, kita senantiasa mengucapkan tahlil, mengucapkan kalimatut tauhid untuk menunjukkan bahawa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mentakrir tauhidullah azza wa jal. Itulah Islam, Islam yang diajarkan oleh seluruh para nabi dan rasul, Islam yang senantiasa mengajak kepada kalimatut tauhid dan melarang umatnya dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan ikrar seluruh para nabi dan rasul. Tidaklah setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala semenjak Nabiullah Nuh alaihi salam hingga diutusnya khatamul anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melainkan mereka senantiasa mengajak kepada kalimat yang sama, yaitu kalimatut tauhid, menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Dialah Allah azza wa jalla yang berfirman, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang setiap mereka menyerukan kepada umatnya, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jauhilah taghut. Demikian pula Allah jalla wa ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin
illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus dari sebelummu setiap rasul, melainkan kami mewahyukan kepadanya untuk menyampaikan kepada umat ini da'watu la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kalian menyembah hanya kepadanya. Itulah Islam, itulah agama yang Allah azza wa jal tidak akan menerima keyakinan apapun kecuali tauhidullah azza wa jal. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain dari Islam, selain dari tauhidullah azza wa jal, keyakinan-keyakinan yang lain, maka sekali-kali tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia termasuk di antara hamba-hamba Allah yang merugi. Maka itulah tauhidullah subhanahu wa ta'ala, itulah agama yang hak. Dan yang selain dari itu adalah merupakan keyakinan-keyakinan yang batil. Maka wajib bagi setiap hamba untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, berserah diri hanya kepada Allah azza wa jal, dan berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik dan kekufuran. Dan mereka-mereka yang terjatuh ke dalam perbuatan syirik dan kufur tersebut, ini adalah millatut tauhid, ini adalah millatu Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini adalah merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semenjak diutusnya para nabi dan rasul. Oleh karena itu, Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam, beliau menampakkan keyakinannya di hadapan umatnya yang menyembah berhala, yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman Allah azza wa jal menerangkan tentang akidah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sesungguhnya pada sikap Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau merupakan uswatun hasanah, merupakan contoh teladan yang terbaik untuk kalian wahai kaum muslimin, yaitu tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kami mengkufuri dan mengingkari apa yang kalian lakukan, dan sungguh telah nampak kebencian dan permusuhan antara kami dengan kalian hingga kalian beriman, hingga kalian mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, hingga kalian kembali kepada tauhid dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah jalla wa ala. Inilah Islam ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan senantiasa taat kepada Allah dan berlepas diri dari segala perbuatan syirik dan kufur, dan berlepas diri dari orang-orang yang terjatuh ke dalamnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama yang hak. Selain dari itu mereka terjatuh dalam kekufuran. Demikian pula keyakinan Yahudi dan Nasara, sungguh mereka adalah keyakinan-keyakinan yang kufur. Mereka telah terjatuh ke dalam kekafiran sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayatnya. Allah jalla wa ala berfirman, laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa innallaha huwal masih ibn Maryam, bahwa sesembahan itu adalah al-Masih bin Maryam, itu adalah Isa bin Maryam, atau yang mereka sebut dengan sebutan Yesus. Sungguh telah kafir mereka yang mengatakan bahwa Allah azza wa jalla adalah al-Isa, bahwa Allah azza wa jalla adalah al-Masih ibn Maryam. Sementara Nabiullah Isa alaihi salam
beliau sendiri yang menyampaikan kepada umatnya, "U'budullaha rabbi wa rabbakum." Hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah. Allah itu adalah sesembahanku dan juga sesembahan kalian. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla mengharamkan baginya surga dan tempatnya di dalam neraka, dan orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan pertolongan yang menyelamatkan mereka dari azabullah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid." Dan sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga. Allah itu bahagian dari Trinitas. Tuhan itu ada tiga. Sama sekali tidak. Sungguh telah kafir mereka. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dakwahnya Nabi Isa alaihi salam. Dan ini adalah merupakan dakwah seluruh para nabi dan rasul. Mereka senantiasa mengajak kepada tauhidullah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah, dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah, ketika orang-orang Nasara juga mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah Allah, itu adalah ucapan yang mereka ucapkan dengan lidah-lidah mereka, dengan mulut-mulut mereka, menyerupai ucapannya orang-orang kafir dari sebelum mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka terhadap apa yang mereka katakan itu. Itu adalah fitnah, itu adalah buhtan, itu adalah kedustaan. Nabiullah Isa alaihi salam tidak pernah mengajak umatnya untuk beribadah kepadanya. Nabiullah Isa alaihissalam tidak pernah mengklaim dirinya sebagai anak Allah Jalla wa'ala. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengklaim dirinya bagian dari Trinitas yang disembah. Beliau hanyalah seorang nabi dan rasul. Beliau memerintahkan kepada umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada yaumul qiyamati nanti, Nabiullah Isa alaihissalam berlepas diri dari umatnya yang menisbatkan kepadanya. Ketika mereka menyembah kepada selain Allah, ketika mereka menyembah Nabiullah Isa alaihi salam, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada Isa alaihi salam, "Apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala?" Apa kata Nabiullah Isa alaihi salam? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Maka Nabiullah Isa alaihi salam menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Sama sekali aku tidak pernah mengatakan dan menyampaikan kepada mereka kecuali dengan hak. Aku mengatakan kepada mereka, hendaklah kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Azza wa Jalla adalah Rabbku dan Rabb kalian. Allah Azza wa Jalla adalah sesembahan satu-satunya. Engkau mengetahui apa yang terdapat di dalam diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang terdapat di dalam dirimu ya Allah. Engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Aku menjadi saksi di hadapan mereka. Aku mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kunta antar raqib alaihim, engkaulah ya Allah yang mengawasi mereka, dan engkau maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Itulah pernyataan Nabiullah Isa alaihi salam. Tidaklah dakwah Nabiullah Isa melainkan seperti dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan mereka satu, agama mereka sama, yaitu tauhidullah. Itulah Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Oleh karena itu,
setelah diutusnya Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada umat ini tauhidullah, dan beliau menyampaikan kepada umat ini bahwa beliau adalah Rasulullah. Maka wajib bagi siapa saja dari kalangan umat ini untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang diutus kepada umat ini. Barang siapa yang tidak berjalan di atas pernyataan ini, di atas keyakinan ini, maka dia kafir. Dia keluar dari Islam. Kita mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ji'tu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun yang telah mendengarkan apa yang aku bawa dari kalangan umat ini, apakah dia seorang Yahudi atau dia Nasrani, lalu kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku sampaikan kepada mereka, melainkan dia termasuk di antara penghuni Jahannam. Itulah hak. Wajib bagi setiap muslim untuk berani menyampaikan kebenaran, menyatakan bahwa Islam itulah agama yang hak. Selain dari itu adalah keyakinan yang batil. Selain dari itu adalah keyakinan yang kufur. Jangan menjadi seorang yang ragu dalam perkara ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Jabir bin Abdullah, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa lembaran Taurat, dan beliau membacakannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, dan beliau mengatakan, "Amutahawwikuna fiha ya Ibnul Khattab?" Apakah engkau termasuk di antara orang-orang yang ragu, wahai Ibnul Khattab, yang ragu tentang kebenaran apa yang aku bawa? Walladzi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyyah la tas'aluhum an syai' fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bih aw bisidqin aw bihaqqin fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bih aw bikadzibin fatusaddiqu bih. Fa wallah alladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah membawa syariat yang putih, syariat yang jernih, syariat yang bersih ini di hadapan kalian. Tidaklah kalian bertanya kepada mereka, kepada ahlul kitab, kepada Yahudi dan Nasara. Jangan sampai mereka memberitakan pada kalian satu kebenaran lalu kalian mendustakannya, atau mereka memberitakan pada kalian satu kedustaan lalu kalian membenarkannya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya pada masa ini Nabiullah Musa alaihi salam masih hidup, maka tidak diperkenankan baginya kecuali dia harus mengikutiku. Itulah dakwatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita mengatakan al-haq adalah hak, yang batil adalah batil. Tidak diperbolehkan seorang muslim mengatakan semua agama itu sama. Tidak diperbolehkan seorang muslim mengatakan semua agama itu benar. Islam itulah yang hak. Selain dari Islam adalah kekufuran, adalah kesyirikan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak seluruh umat manusia agar mereka masuk ke dalam Islam. Mereka mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengutus Muadz bin Jabal kepada satu kaum dari ahlul kitab, innaka ta'ti qauman ahli kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Engkau mendatangi kaum dari ahlul kitab, hendaknya yang pertama kali yang engkau sampaikan kepada mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah tauhid. Wajib untuk ditanamkan ke dalam hati-hati setiap kaum muslimin. Tidak diperbolehkan seorang ragu dalam perkara ini. Allahumma ja'alna min ahli tauhid. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. الله أكبر 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 ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله, apa yang telah kita terangkan pada khutbah yang pertama bukan berarti hal itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama intoleran yang tidak memiliki toleransi terhadap umat yang lain. Ketahuilah bahwa Islam sebagai agama yang sempurna tidak perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari siapapun dan dari keyakinan manapun. Islam merupakan agama yang sempurna, agama wahyu yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Islam adalah agama yang sempurna sehingga di dalamnya telah terdapat berbagai macam ilmu yang menjelaskan tentang berbagai macam aturan dalam kehidupan dunia, termasuk dalam hal toleransi dengan sesama umat yang lain. Islam adalah merupakan agama toleransi yang mengajak untuk hidup bersama, diperbolehkan tidak memerangi mereka, tidak menzalimi mereka, tidak menyakiti mereka, tidak menumpahkan darah-darah mereka ketika hidup berdampingan, ketika mereka tidak menyakiti kaum muslimin, ketika mereka tidak mengusir kaum muslimin dari kampung-kampung halaman mereka, maka diperbolehkan untuk berbuat baik walaupun mereka dalam status keyakinan mereka termasuk orang-orang kafir. Penyebutan kafir bukan berarti halal terhadap mereka untuk kita tumpahkan darahnya. Penyebutan mereka sebagai orang-orang yang kafir bukan berarti kita harus menzalimi mereka, kita diperbolehkan untuk menyakiti mereka. Tidak sama sekali. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Azza wa Jalla tidak melarang kalian untuk bersikap baik dan bersikap adil terhadap orang-orang yang tidak mengusir kalian, tidak memerangi kalian terhadap agama kalian, tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Silahkan kalian berbuat baik kepada mereka, silahkan kalian bersikap adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang senantiasa bersikap adil. Bukankah di dalam agama ini Allah Azza wa Jalla menghalalkan untuk memakan sembelihan dari ahlul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasara? Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum. Sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian wahai kaum muslimin, sebagaimana sembelihan kalian juga halal untuk mereka. Bukankah di dalam Islam diperbolehkan seorang muslim untuk menikahi seorang wanita kitabiyah, ahlul kitab, dari kalangan Yahudi atau Nasara? Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qabli. Al muhsanat dari kaum mukminat, wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang suci dan terpelihara kehormatannya dari kalangan ahlul kitab, dihalalkan bagi kalian wahai kaum muslimin. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita hidup di sebuah negeri di mana di wilayah tersebut di tengah-tengah kita ada dari kalangan non muslim, bukan berarti kemudian kita menghalalkan darah mereka, bukan kemudian kita menteror mereka, mengancam mereka dengan berbagai macam bentuk ancaman. Tidak. Islam sebagai contoh dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah di dalam hidup bertetangga. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi.
Hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya, berbakti kepada kedua orang tua kalian. Demikian pula berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Lalu Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada al-jari dzil qurba wal jari al-junubi. Di antara sebagian penafsiran para ulama, yang dimaksud al-jari dzil qurba adalah tetangga muslim, al-jari al-junubi adalah tetangga kafir, Yahudi dan Nasara. Disebutkan oleh Nauf bin Fadala al-Bakali rahimahullah ta'ala ketika beliau menafsirkan ayat ini, bahwa di antara makna al-jarul junub adalah tetangga yang kafir. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan penafsiran ini, kata beliau, fal wasatu ilal jar, fal wasatu ilal jar ma'murun biha mandubun ilaiha musliman kana au kafiran wa huwa sahih. Berwasiat untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga merupakan hal yang diperintahkan, yang dianjurkan, apakah dia seorang muslim ataukah dia seorang kafir, dan inilah pendapat yang benar. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertetangga dengan seorang Yahudi. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Anas, seorang anak Yahudi biasa datang ke rumah Nabi, kadang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian satu ketika anak Yahudi ini pun jatuh sakit. Dia dalam keadaan sekarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berbuat baik, apalagi kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan husnul ahdi minal iman, bahwa menjaga hubungan baik itu termasuk bagian dari keimanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya, dipersilahkan masuk. Keluarganya tidak ada yang merasa diteror oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Beliau masuk hingga beliau duduk di sisi anak muda yang dalam keadaan sakit ini. Ketika dia dalam keadaan sekarat, kesempatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kepadanya kebaikan dalam kehidupan akhirat. Kata beliau, masuk Islamlah kamu. Maka anak ini melihat kepada ayahnya. Maka satu hal yang terjadi pada saat itu, ayahnya seorang Yahudi tulen mengatakan kepada anaknya, "Ati Abul Qasim," turuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun masuk ke dalam Islam. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian beliau wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dalam keadaan beliau mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, bertetangga dengan mereka, berbuat baik kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menyembelih seekor kambing, maka beliau selalu memberi pesan kepada budaknya, "Ahdaita li jarinal yahudi, ahdaita li jarinal yahudi." Apakah kamu sudah memberi bagian dari daging ini untuk tetangga kita yang Yahudi itu? Apakah engkau sudah memberi hadiah kepadanya? Dia selalu berpesan untuk berbuat baik kepada tetangga yang Yahudi. Lalu beliau menyebutkan bahwa aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Senantiasa Jibril datang kepadaku, memberi wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku menyangka bahwa tetangga itu termasuk orang yang berhak mendapatkan warisan apabila seorang meninggal. Subhanallah. Itulah Islam, mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama. Bahkan di dalam Islam seorang tidak diperbolehkan menzalimi orang-orang yang tidak halal ditumpahkan darahnya meskipun mereka dari kalangan orang kafir. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala mu'ahidan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati 40 yawman 40 aman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahid, yang kita memiliki ikatan perjanjian untuk tidak saling mengganggu, kita memiliki ikatan perjanjian dengan mereka untuk tidak saling memerangi satu dengan yang lain, barang siapa yang membunuhnya, maka dia tidak akan mencium baunya surga, dalam keadaan bau surga itu bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan lamanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Urwah bin Zubair
Suatu ketika Hisham bin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau melewati sekelompok dari kalangan Nabati yang ada di negeri Syam. Mereka orang-orang yang berkeyakinan Nasara. Dalam keadaan mereka disiksa, dibiarkan di terik matahari, disiksa di bawah terik matahari, mereka kepanasan, mereka tersiksa. Lalu kemudian beliau bertanya, ada apa dengan mereka ini? Maka dijawab bahwa mereka ini orang-orang yang belum lunas pembayaran jizyahnya, pembayaran upetinya kepada pemerintahan kaum muslimin. Maka kata Hisham, lepaskan mereka. Sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'adzibu alladhina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia dalam kehidupan dunia. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia dalam kehidupan dunia. Walaupun mereka kafir, tidak boleh untuk dizalimi, tidak diperbolehkan untuk disakiti. Mereka punya hak yang kita wajib untuk berbuat baik kepada mereka dalam perkara dunia. Adapun dalam urusan agama, maka keyakinan harus dinampakkan, kebenaran harus diungkapkan. Lihat bagaimana sikap kaum muslimin tatkala mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau dengan gagahnya, dengan penuh keberanian menyampaikan kalimat tauhid, menyampaikan kebenaran di hadapan seorang raja An-Najashi Al-Habashi. Kata beliau, ayyuhal malik, kunna qauman ahla kitabin, na'budullah, na'budul asnam, wa na'kulul maitah, wa na'til fawahish, wa naqta'ul arham, wa nusi'ul jiwar. Wahai sang raja, sesungguhnya kami ini adalah kaum dahulunya, hidup di masa jahiliyah, kami menyembah berhala, kami memakan bangkai, kami melakukan berbagai macam perbuatan keji dan kemungkaran, kami memutuskan tali silaturahim, kami berbuat buruk dalam kehidupan bertetangga. Fakunna ala dhalik ya'kulu qawi minna dhaif, orang yang kuat memangsa orang yang lemah pada masa itu. Fakunna ala dhalik, maka kami dalam keadaan seperti itu, hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu afafah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah kami seorang rasul yang kami mengenal nasab keturunannya, kami mengenal kejujurannya, kami mengenal amanahnya dan kemuliaannya. Fada'ana ila Allah lina'budahu wa nuwahhidahu wa nakhla' amma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunillahi azza wa jalla min al-hijarati wal awthan. Lalu kemudian beliau mengajak kami untuk menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan segala sesembahan dari selain Allah, dari berbagai macam berhala dan bebatuan. Wa amarana bi sidqil hadith wa ada'il amanah wa silatul rahim wa husnil jiwar. Dan beliau memerintahkan kami, mengajak kami untuk senantiasa jujur dalam berucap, menunaikan amanah, menyambung tali silaturahim, dan berbuat baik dalam bertetangga. Wa nahana 'anil fawahish wa qawli zur wa akli ba'lil yatim wa qadhfil muhsanah. Dan beliau melarang kami dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, mengucapkan kalimat-kalimat yang dusta, memakan harta anak yatim, menuduh seorang wanita yang terhormat dengan tuduhan berbuat zina, dan yang lainnya. Kalimat hak diucapkan di hadapan Najasyi, yang kemudian menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada Raja An-Najasyi tersebut. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi kita untuk menampakkan bahwa tauhid huwal haq. Wajib bagi kita untuk mengajak manusia agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.